Oke, Sobat Rupiah, kembali lagi dengan saya Christian dalam podcast Bank Indonesia Sulawesi Utara. Di mana Anda berada, di situ BI ada. Mari bersama membangun Sulawesi Utara. Saat ini kita kedatangan narasumber salah satu seorang entrepreneur yang kisah hidupnya banyak memberikan inspirasi. Pernah nulis buku juga, Kak Riko Tampe Mawas. Halo Kak. Hai, apa kabar? Baik-baik. Mantap dong selalu. Kak Riko. Iya. Mungkin tanpa berlama-lama, mungkin orang ingin tahu dulu Kak Riko ini boleh perkenalkan diri supaya Sobat Rupiah di rumah boleh kenal. Apa Sobat Rupiah ya? Sobat Rupiah panggilannya. Sobat Cuan. Sobat Cuan. Sobat Rupiah saja. Sobat Rupiah. Mungkin Kak Riko boleh perkenalan nama. Iya, halo semuanya. Nama saya Riko Tampe Mawas. Biasa dipanggil Riko. Keturunan Sulawesi Utara, seperti yang Anda tahu marga saya ini Tampe Mawas, cuman saya lahir dan besar di Jakarta. Baru pertama kali ke Sulawesi Utara ini di tahun 2013 karena kegiatan pelayanan di gereja. Saya dulu aktif di gereja, di salah satu gereja Indonesia, kemudian diminta untuk menghandle kegiatan anak-anak muda gereja di Sulawesi Utara. Jadi itu pertama kali ke Sulut. Terus rutin ke sini sampai di tahun 2020, waktu awal pandemi itu lahirlah sebuah bisnis di Sulawesi Utara. Bisnis saya di Sulut. Kalau boleh tahu, seorang anak yang aktif pelayanan di Sulut ini membangun bisnis apa, Kak? Ya, jadi kalau saya kan di properti. Jadi di Jakarta, kemudian mungkin yang pernah tahu atau mendengar Easy Property, nah itu project saya yang ada di Bali. Kita ada 6 sekarang project di Bali. Di Jakarta juga saya ngebangun, jadi saya developer. Panggilnya bro aja nggak apa-apa ya? Boleh. Jadi developer properti, ngebangun di Jakarta, di Bekasi, di Bandung, Makassar, Surabaya. Dan yang paling besar ini saat ini ada di Bali. Di Bali. Yes, di Bali. Dan 2020 kemarin mulai mengembangkan di Sulawesi Utara, di Manado. Di Manado. Yes. Nah, karena Manado ini punya potensi yang cukup seksi kalau bahasa orang-orang properti, dan ya karena lagi berkembang kan. Seperti itu. Mumpung juga sekalian pulang kampung, Kak ya. Pulang kampung iya, tapi orang tua di Jakarta. Cuma papa saya udah meninggal usia saya 5 tahun waktu itu. Ya, jadi papa meninggal usia saya 5 tahun. Saya 3 bersaudara. Kakak pertama sama saya bedanya 14 tahun. Kakak yang nomor 2 bedanya sama saya 10 tahun. Jadi itu pun perempuan mereka semua. Jadi kita ini apa namanya ya, kebobolan kali ya. Tapi anak laki-laki. Cuma Manado kan penerus marga kan? Bener kan? Kalau cowok kan penerus marga ya. Iya, jadi ya itu kita dibesarkan sama mama sampai saya saya lulusan S3. Ya, SD, SMP, SMA. bukan karena gua males nih, tapi karena memang nggak mampu. Nantilah kita ngobrol ceritanya. Memang nggak mampu, memang gua nggak punya uang dulu. Sempet banget mama tuh hidupin kami itu ya sampai pinjam uang ke tetangga, pinjam ke saudara segala macam, sampai kita tuh bukan cuma sekali 2 kali loh, tapi sering banget tutup rumah, horden tutup karena mama tuh suka pinjam uang ke koperasi dulu. Koperasi simpan pinjam yang begitu loh, yang bayarnya harian gitu. Saya masih umur berapa tuh? 6-7 tahun ya udah melihat aktivitas kayak gitu. Kita sering tutup rumah. Terus alasan untuk kenapa, karena kita lagi di luar rumah karena kan debt collector selalu datang. Nah, dari kecil tuh saya udah disuguhkan dengan hal-hal seperti itu. Iya. Berarti masa kecil Kak Riko, kalau boleh mungkin di-sharing ke Sobat Rupiah di rumah. Iya. Berat tentunya, Kak. Ya dibilang berat, mungkin banyak yang jauh lebih berat mungkin ya. Tergantung persepsi sih. Tapi kalau saya ini karena saya mungkin sudah punya sudut pandang yang lain gitu. Tapi kalau dulu ya kalau dijalankan ya berat, karena ya bukan berasal ya kalangan nggak punya uang, bukan berkecukupan loh. Minus bahkan ya, kita hidup dari pinjam tutup gali lubang tutup lubang gali lubang tutup lubang. Di Jakarta enak, kalau di Manado nggak. Teman-teman sobat muda apalagi ya. Makanya nanti nih kita bahas tapi. Cuman kalau hidup di Manado ini nggak punya duit,
masih ada tetangga, masih ada kebun yang bisa lu makan tuh daunnya. Iya, oke. Pancing di empang, apa nama di sini empang apa sih bahasanya? Ya kayak begitulah Kayak itu. koala, ya. Nah, ada ikan mujair masih segar-segar. Di Jakarta gimana caranya lu nggak punya duit ya nggak makan bro, gitu kan? Oke. Nggak punya duit ya nggak makan. Jadi ya itulah, saya bersyukurnya ada mental rantau gitu. Nah, saya punya perusahaan di sini. Saya juga menaungi banyak anak-anak muda di sini untuk dididik, tapi di bidang saya di sektor properti. Puji Tuhan, alhamdulillahnya mereka ada yang menghasilkan 100 juta per bulan, 20 juta dari nol loh. Nah, saya selalu bilang di dalam metode yang saya lakukan bersama dengan tim ini untuk disulut ya. Itu kalau mau sukses di daerah sendiri lo harus punya mental rantau, suka nggak suka mau nggak mau, karena zona nyaman di Sulawesi Utara terlalu besar. Oke. Jadi salah satu metodenya yang saya lakukan di sini seperti yang saya alamin dulu, jadi berdasarkan my experience. Nah, makanya saya tulis buku kan judulnya Ilmu Jalanan kan, ilmu kesuksesan yang tidak ada di kurikulum dan buku pelajaran. Karena pendidikan penting nggak? Penting banget. Saya selalu diundang sama kampus, sama universitas, sama banyak pihak, terutama yang di sektor di pendidikan ya, maksudnya bukan perusahaan ketika saya sharing gitu, tapi saya sharing di kampus atau apa. Walaupun saya lulusan cuman SMA ya, karena nggak mampu, bukan berarti saya minta mereka semuanya untuk nggak sekolah nggak penting, nggak. Justru saya bilang kalau gua aja yang seperti ini dengan keterbatasan bisa, apalagi lo yang masih memiliki biaya untuk sekolah atau untuk melanjutkan pendidikan, terusin sampai akhir. Kenapa? Ya karena pendidikan itu penting, cuman gue ingetin nggak cukup. Pendidikan itu penting tapi nggak cukup, ada banyak hal yang harus lo pelajarin ketika lo keluar di lapangan, seperti itu. Maka itu mungkin sebagai dasar atau motivasi Kak Deko untuk bikin buku Ilmu Jalanan itu. Iya, jadi saya tulis buku itu ya memang karena pada itu saya tulis 2017 ya, kalau nggak saya. Saya puji Tuhan jadi nasional bestseller kan di Gramedia. Jadi kalau nasional bestseller itu setahu saya harus di atas berapa puluh ribu gitu penjualan ininya bukunya. Nah, ya maksudnya saya bersyukur gitu bisa menjadi berkat buat orang-orang yang melihat. Nah, di buku tersebut sih sebenarnya cuman isi dari perjalanan ya seorang Riko yang nggak ada apa-apa gitu, yang memang ya nggak tahu kalau bisa ditampilin atau enggak, tapi itu masih ada gitu bukti bahwa ya memang gue dulu hidup di bawah garis kemiskinan gitu. Dan mau bilang aja sama masyarakat bahwa dengan kemauan dan kemurahan Tuhan pasti ya. Betul. Ya kan kesuksesan itu pertemuan antara persiapan dengan kesempatan kan. Nah, banyak orang yang meminta kesempatan dari Tuhan padahal diri lu nggak siap gitu. Nah, itulah yang harus kita semuanya, anak-anak muda terutama, kalau mungkin ini disiarkannya di Sulawesi Utara, anak muda Sulut nih, gue tahu lu rohani semua di sini nih, dari lahir lu udah rohani nih. Cuman kan minta maaf nih kan, kebanyakan mentalnya mental raja, saking rajanya nggak mau kerja gitu loh. Nah, itu yang gue bete ngelihatnya. Nah, makanya ya minta maaf nih jadinya nih kita. Udah apa? Motivasi. Iya dong, harus gitu loh. Manado ini, Sulut ini kalau gue tuh sering banget ketemu sama orang-orang yang ada di Sulawesi Utara ini. Betul. Cantik, ganteng, ya kan, punya potensi untuk mereka. Good looking itu salah satu satu privilege, betul kan? Iya, ya, betul. nah, tapi kadang-kadang nggak diimbangi dengan mindset yang bener gitu. Yang pertama itu baru dari mindset, itu baru dari mindset. Yes, itu baru dari mindset sama mental ya. Tapi yang berikutnya adalah yaitu mengenai mental pengelolaan keuangan. Waduh, orang Manado itu kayak contoh nih ya. Saya punya tim properti yang di Manado ini. Wah, komisi gede, belasan juta, puluhan juta. Udah habis foya-foya gitu. Nah, kebiasaan itu jadi kayak apa namanya ya? Ya begitulah. Mungkin konsumtifnya tinggi gitu. Ya, makanya saya selalu tekankan. Ini prinsip saya nih. Kalau di properti, saya di properti. Prinsipnya adalah jangan pernah beli mobil kedua kalau belum punya properti ketiga. Itu wajib hukumnya. Sekali lagi nih, ini pengetahuan tidak ada di kurikulum manapun. Tapi lu kalau cuman pengen dapat duit sekali jackpot, banyak orang Manado, tapi bertahan kaya, lu bisa nggak? Nah, itu yang penting gitu. Makanya ilmunya adalah jangan pernah beli mobil kedua sebelum lu punya properti ketiga.
Berarti istilahnya mesti ada rumah tanah baru mobil kedua begitu. Baru mobil kedua. Tapi kan orang di sini kan wah, semuanya pekerjaannya kontraktor ya. Tukang kontrak gitu maksudnya, pindah kontrak kan nih kan. Jadi maksudnya belum punya properti aja lu udah beli mobil. Buat apa sih lu, gua tanya? Hah? Oke. Buat apa sih? Gaya. Mau ngapain? Enggak, buat jalan, ada ojek kok. Ada ini kok, apa lu mau pertahanan apa gaya hidup, gua tanya. Gaya hidup nggak akan kasih makan lu. Betul. Nah makanya yang paling penting adalah yaitu apa namanya ya, lu dapat gaya hidup itu harus dibeli dari passive income lu, itu kan rumusnya kan. Betul. Jadi kalau lu udah punya aset, udah punya passive income, barulah lu gaya. Nah kadang-kadang di sini nih Manado nih banyak akselerasi gitu. Akselerasi maksudnya apa? Belum saatnya lu udah pengen gitu, prematur. Makanya banyak barang palsu beredar di sini. Gua ke mall nih kadang-kadang nih ada merek, iyalah. Kacau balau nih gue bilang nih kan. Bukan nih gimana ya, tapi itu namanya gini loh, gue selalu bilang bahkan sama tim gue, lu jangan pernah beli barang palsu. Kenapa? Karena lu nggak menghargai diri lu sendiri. Lu kayak ibaratnya kepompong, masih kepompong, lu udah iniin, udah lu potong, lu nggak akan terbang jadi kupu-kupu. Karena dalam hidup lu secara mindset kita kan gini, di dalam hidup kita yang menggerakkan diri kita 80% kan alam bawah sadar kita. Kalau alam bawah sadar kita bilang bahwa enggak bisa jalan pintas, lu nggak akan ngehargain proses. Makanya lu nggak mau rasa sakit, nggak mau pain, nggak mau berjuang. Oh bisa kok bisa beli LV 40.000, 100.000. Nah maksudnya gitu loh. Kalau maksud gua jangan pernah memotong proses dalam hidup lu. Nggak ada orang kaya instan kok. Gua masih muda, iya gua tahu gua masih muda. Kok bisa sih kaya? Enggak, gua belum kaya kok. Siapa yang bilang gua kaya? Nah tapi apa yang gue lakuin? Lu kan gak ngelihat seberapa besar lutut gue lecet karena gue bertelut, seberapa banyak air mata gue menangis. Lu gak pernah lihat kan proses hidup gue. Nah jadi apa yang gue laluin ya itu ya maksudnya buah lah. Nah dan buah yang gue hasilkan ini berdasarkan proses, nggak serta merta apa namanya ya, instan tiba-tiba langsung kayak mendadak kayak gitu. Lo punya duit mendadak. Gue kadang-kadang kalau ngomong kaya beban moral. Jangan kaya deh, punya uang lah. Nah, bisa apa namanya ya, bisa ambil sesuatu yang gue mau gitu. Nah, ibaratnya berkecukupan lah. Iya, berkecukupan lah. Perlu BMW cukup duitnya. Cukup duit. Iya, jadi tapi itu adalah gini, itu semuanya kan proses ya. Yes. Tadi yang gue bilang pertemuan antara persiapan dengan kesempatan. Nah, cuman ya lu harus mau bayar harga. Nah, kebanyakan orang pengen kalau sukses segampang itu, tukang beca bisa langsung jadi sukses, bro. Minta maaf nih dengan segala hormat, bisa langsung punya jadi juragan beca, bisa mungkin dia punya apa namanya ya, usaha transportasi yang lainnya mungkin dengan kalau sukses itu gampang. Yes. Tapi kalau bisa dibilang ya butuh bayar harga gitu. Jadi sukses tuh lu harus mau bayar harga. Bayar harganya bukan cuman kerja keras ya, tapi ya kerja keras itu betul, tapi diimbangi sama kerja cerdas. Maksudnya apa? Ya lu harus belajar. Dulu gue tahu gue cuma lulusan SMA nih, tapi yang gue lakuin apa? Gue selalu menyisihkan duit. Waktu dulu gue kerja di Giordano. Oke. Tahun 2009 ya kalau nggak salah. Tahu Giordano kan di Jakarta tuh? Giordano silakan, gaji 900.000 waktu itu di Jakarta. Nah, lu tahu umur berapa itu, Kak? 18, 19 kayaknya. Tunggu. Baru lulus SMA dong kalau gitu. Iya, betul. Baru lulus 18-19. Jadi gua ngelamar di Giordano gaji 900.000. Lu tahu apa yang gua lakuin? Kan gua suka baca buku motivasi segala macam gitu ya waktu itu. Kemudian pindah Giordano awalnya, Giordano. Kemudian gue pindah ke salah satu perusahaan travel di Sudirman, Jalan Mayapada Tower, di Jalan Sudirman, di gedung Mayapada Tower. Nah, rumah waktu itu masih di Matraman, di daerah Jakarta Timur. Nah, gue tuh suka baca buku segala macam, suka kisah-kisah inspirasi, ya kan. Nah, zaman Twitter waktu itu. Terus gue lihat nih, wih, ini ada anak muda nih, sukses nih. Gue selalu punya prinsip. Dia punya tangan, gue punya tangan nih. Dia punya kaki, gue punya kaki. Dia punya kepala, gue juga punya kepala. Dia punya otak, gue punya otak. Dia bisa, masa gue nggak bisa? Nah itu prinsip gue tuh dari dulu kayak gitu. Ketika ngeliat orang sukses, makanya gue selalu sarankan kalau ngeliat orang sukses jangan nyinyir.
Ini begini, lu paling dari orang tuanya, bacot gitu kan. Tapi ya maaf nih, gue kadang kesel gitu ngelihat mindset kayak gitu, tapi pengen sukses. Nah kalau lu masih punya mindset kayak gitu, bertobat, ya kan. Nah gue baca buku ke mana namanya, jadi di Mayapada Tower tuh ke Plaza Semanggi itu deket, gue jalan kaki. Gue suka baca buku. Nah gue suka ikut seminar. Nah dari gaji gue kan gue dari 900.000 terus di perusahaan travel tersebut gue jadi general affair. General affair itu yang kayak OB lah, itu bahasa halusnya general affair. Bagian umum, jadi cuci piring dan lain sebagainya. Nah terus dari situ gaji gue naik 1,2. Itu gue beli buku banyak. Gue beli buku setiap bulan, gue pasti beli buku. Hampir setengah gaji gue tuh gue beli buku. Nah orang kan, dan ikut seminar. Jadi apa yang gue lakuin, kan gue belum punya kendaraan apapun waktu itu, cuma naik, kalau di Jakarta tuh ada PPD 213, itu Kampung Melayu Grogol, itu keseharian gue tuh naik itu mulu. Nah sampai gue rela untuk nggak naik transportasi umum tersebut dan jalan kaki dari kantor ke rumah hampir setiap hari, cuman untuk menghemat uang, dan gue bisa beli buku dari ikut seminar. Nah itu kan di untold story yang orang, itu gue bayar harga loh. Nggak banyak orang mau Matraman ke Sudirman itu 1,5 jam gue jalan kaki loh. Iya, dan itu hampir setiap hari. Hanya demi sebuah ya supaya gue uangnya untuk ilmu, karena gue berpikir ya gue nggak kuliah, apa yang harus gue bisa lakukan? Ya gue harus baca buku juga supaya menyetarakan pengetahuan gue kan dengan mereka. Iya kan? Nah makanya ya itulah lahir sebuah prinsip dalam hidup gue, bahwa hari ini kita mau melakukan apa yang orang lain nggak mau lakukan. Suatu hari gue bisa melakukan apa yang orang lain nggak bisa lakukan. Jadi jangan heran, banyak orang, teman-teman gue yang dulu minta maaf nih ya, banyak yang tanya, kok lu bisa begini. Ya mungkin dulu gue mau melakukan apa yang lu nggak mau lakukan kali. Ya sekarang lu jangan tanya, jangan heran kalau gue bisa melakukan apa yang lu nggak bisa lakukan. Nah seperti itu. Jadi ya prinsip-prinsip hidup tersebut berdasarkan pengalaman-pengalaman yang diri gue yang membentuk diri gue dari dulu gitu ya. Kayak tadi jalan untuk ikut seminar, gue menghemat duit. Orang goblok-goblokin, bego lu mau aja lu ditipu lu segala macem. Ya sekarang ya udah gue balikin, nah mana tuh bego ya kan. Yang nggak mau, emang begitu kok. Sukses itu berproses dan berpola. Jadi lu ikutin pola dari orang sukses. Betul. Udah as simple as that. Maksud gua, lu ngeliat orang, oke, lu pengen sukses, oke, siapa role model lu? Si A misalkan. Ya udah, ikutin, cari tahu seperti apa dia bekerja, cari tahu seperti apa dia pola dalam menjalankan kesuksesan kehidupannya. Ikutin plek. Kalau dia kerja 10 jam setiap hari, lu kerja 15 jam setiap hari. Kalau dia kerja 15 jam setiap hari, lu kerja 16 jam setiap hari. Mampu nggak? Jangan-jangan pas lu mau baru motivasi, oh ya mantap nih dengerin podcast nih kan, weh mantap nih, gila nih, keren. Terus habis itu diajak nongkrong sama temen, gini yuk kita nongkrong ya, udah lu nongkrong lagi, selesai, lupakan suksesmu. Berarti memang ilmu harus disetarakan dengan gaya hidup mungkin. Iya harus, maksudnya untuk menjalani. Jangan prematur lah gaya hidup lu, jangan prematur. Jadi kalau memang belum, ya udah belum, nggak usah. Ya itu tadi prinsipnya untuk bisa lo stabil secara finansial. Jangan pernah beli mobil kedua kalau belum punya properti ketiga. Itu selaras dengan tagline kita bahwa harus bijak berbelanja. Ya. Karena dengan bijak berbelanja kita tahu apa yang harus kita beli dan apa yang tidak boleh dan bisa dibeli nanti. Betul. Oke. Nah dari Kak Riko punya perjalanan hidup ini, adakah sosok yang sangat berpengaruh dalam hidup Kak Riko? Sosok berpengaruh. Yang mungkin yang sosok atau manusia nih? Sosok Tuhan Yesus nih. Selain kalau dia ya no debat. Iya, no debat ya. Udah pasti. Adakah yang manusia di dunia ini yang sangat berpengaruh bagi Kak Riko? Keluarga sih, mama. Ya pasti. Orang tua ya, mama. Karena ya dia yang gedein gua. Ya, dengan segala keterbatasannya kan. Ya itu sih kalau memang maksudnya sosok yang ya dari cara motivasiin, dari ya maksudnya dia yang memang membina. Berarti salah satu role model Kak Riko mama sendiri. Mama. Tapi kalau dari segi apa namanya ya, kesuksesan atau patokan. Banyak sih, maksudnya yang gue baca ya, kalau mentor saya Pak Matius Yusuf.
Itu mentor properti saya. Tapi saya pengen jadi seperti apa, misalkan ya Mas Sandiaga Uno. Jadi kayak wow gitu kan, beliau itu pintar, sosok pengusaha yang menjadi berkat buat banyak orang dan bangsanya sendiri. Betul. Ya itulah inspire sosok inspirasi saya gitu. Nah, tentu dalam meniti karir pasti ada orang bahasa kalau bilang haters atau mungkin ada yang mencibir atau apa. Nah, mungkin masih juga Kak Riko alami sampai saat ini. Masih lah. Gimana sih Kak Riko mengelola hal tersebut? Nabi pun banyak yang benci kan? Yes. Bener gak sih? Tuhan pun banyak yang benci. Banyak yang gak suka, banyak yang gak percaya. Betul. Terus buat apa gue pengen disukain sama semua orang? Yes. Salah satu kegagalan yang akan pasti terjadi adalah kalau kita berusaha menyenangkan semua orang. Betul. Prinsip gue gini, selama yang gue lakukan tidak keluar dari firman Tuhan, selama yang gue lakukan tidak menyimpang dari moral manusia, gue jalanin terus. Orang mau bilang apa juga bodo amat. Karena kita bukan bagi orang lain. Yes. Dan rata-rata sih ya minta maaf nih ya, haters selalu posisinya di bawah kita. Kalau di atas nggak mungkin. Iya benar. Kalau di atas paling ngajak collab. Iya, kalau di atas ngajak collab. Nah makanya. Kalau paling nyinyir. Ya nyinyir lah. Ini juga ntar nyinyir banyak lah ini. Gue kayak come on lah. Dulu gue waktu awal-awal. Waktu awal-awal itu sempet kayak baper gitu. Kenapa sih gua kan ngelakuin yang baik kok orang bisa ngomongin segala macem, ya kan? Tapi lama kelamaan enggak lah. Ngapain gua pusing, energi gua lebih bagus untuk gua tingkatin ke pekerjaan gua dibandingkan ngurusin lo orang. Gua buat nyenengin lo aja, don't impress people yang nggak ada kaitannya sama lo. Misalkan nih orang benci lu, terus lu buang energi untuk membuktikan diri lu bagus di depan dia, terus lu dapat apa gue tanya? Kalau lu udah ini, jadi jangan impress orang, impress sesuatu hal yang lu nggak dapat apa-apa ketika lu udah impress dia, ya kan? Betul. Misalnya nih, contoh nih, gue diomongin segala macam. Jadi ini nyambung sih sebenarnya dengan orang tuh banyak yang menunggu kegagalan lu. When you soar like an eagle, you attract hunter. Ketika kita terbang menjulang seperti Raja Wali, kita nih menarik perhatian para pemburu. Betul. Bener gak sih? Betul. Makanya ya itu dia, butuh hikmat dan kebijaksanaan untuk bisa menjalankan hal tersebut. Mana orang yang memang bener-bener support, mana orang yang datang tuh cuman kayak ada maunya doang, yang dia memang sebenarnya dalam hati gue tunggu lu jatuh lu. Makanya saat kita makin sukses, kita harus makin dekat dengan Tuhan. Ya harus dong. Supaya dapat perlindungan dan arahan. Dan bukan cuma buat perlindungan sih, tapi memang udah selayak dan sepantasnya, karena kan kita mengembalikan segala pujian hormat buat dia kan. Betul. Nah, tapi jadinya kita KKR di sini tapi maksud gue gini loh, kalau jangan pernah lu pengen melakukan hal sesuatu selama nggak melanggar firman Tuhan, selama tidak keluar dari moral manusia, apapun ide lu sikat. Lu mau diomongin orang apapun bodo amat. Ketika lu nanti tantangannya pas lu gagal. Emang lu pikir gue nggak pernah gagal gitu? Gue dari yang gue sukses tuh bisa dihitung pakai jari. Serius, perusahaan yang gue bangun yang sukses bisa dihitung pakai jari. Yang tidak terhitung adalah perusahaan yang gagal. Oke. Banyak yang gagal. Dan ketika gagal, orang-orang gue makin kan, apa gue kata, begini kan lo, begini kan. I don't care. Gue nggak peduli karena emang lu nggak pernah gagal, nggak pernah ya, berarti lu belum pernah mencoba, ya udah. Simple as that. Belum pernah berusaha. Ya iyalah, lu kan cuma ngomongin doang, ya kan, lu ngomongin kegagalan gua, lu juga nggak bisa apa-apa kan, sob, ya kan. Nah makanya nggak usah pikirin perkataan orang yang ngejudge lu lah. Mungkin denger ngomongan gue ini gampang mungkin, tapi kan prakteknya susah. Cuman intinya lu selalu tempelin mindset. Misalkan nih, kalau seandainya lu tahu nih orang yang ngejelekin lu, seandainya lu impress dia, lu berusaha sekuat tenaga untuk impress dia. Pertanyaannya, ketika lu sudah berhasil, emang dia akan sujud gitu sama lu? Oh iya bener ya, nggak mungkin bro. Cari alasan lain buat iyalah, nggak mungkin. So buat apa lu impress dia? Nggak ada gunanya kan? Jadi udah fokusin aja ke energi lu untuk meningkatkan diri lu sendiri gitu. Jadi ya gagal ya biasa. Gue juga hari ini gagal. Ada yang gagal banyak. Kalau dari seperjalanan gue membangun bisnis dan grup yang Riko Tanpa Nawas ini kan ada beberapa. Gue sebenarnya sektor properti banyak. Gue aktif jadi dari 100% waktu gue mungkin gue 90% di properti bisnisnya. Tapi
gue invest di beberapa bidang. Jadi gue sekarang nih lagi kerjasama sama pemerintah Kabupaten Badung. Gue diminta, Badung tuh Bali ya. Gue diminta untuk menghandle seluruh UMKM-nya mereka. Nobody knows hal ini. Tapi ya makanya gue setiap minggu gue kesana. Jadi apa sih yang gue lakuin? Gue invest ke masing-masing UMKM terpilihnya mereka. Jadi misalkan ya kita bentuk namanya di sana ada Pemuda Badung Bangkit. Jadi Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati programnya mereka memang. Jadi kita handle kemarin gue bareng sama Haji Krisna sama Marini Kemala, pengusaha-pengusaha Bali. Gue nggak tahu gue dianggap orang Bali sama mereka. Nah gue dipanggil untuk ngebina mereka. Kemudian setiap minggu kita adakan pertemuan dengan UMKM seluruh kabupaten. Kemudian kita scale up. Setelah kita scale up, kita injek mereka jadi masuk sebagai investor mereka. Nah itu pekerjaan gue juga gitu. Nah selain itu pun juga gue ada beberapa invest. Gue invest bukan pada barang sih. Maksudnya bukan pada sebuah bisnis bahkan. Gue invest kepada talenta, pada orang. Oke. Ya jadi misalkan nih, bro punya ide bisnis, datang ke gue dengan proposal. Tapi proposal nggak cukup. Maksudnya bisnis yang sudah berjalan. Pengen punya visi nih bisnisnya mau diapain dan sudah kuat gitu fundamental bisnisnya, ngobrol ya udah gue injek. Nah itu gue sebagai passive investor di situ di beberapa sektor dan banyak orang yang nggak tahu. Ini baru gue buka. Oh yes, mantap. Berarti bisa jadi calon investor juga bagi Sobat Rupiah di rumah ini kalau mau. Yang penting maksudnya gini loh, bukan bisnis yang lu baru punya ide dan lu mau menjalankan, resikonya kegedean. Iya benar. Tapi lu udah punya bisnis nih, kemudian mau di scale up, lu udah punya track record yang bagus di bisnis ini, gue injek. Di Sulut ada kok Ratu Goraka, itu gue injek. Oh. Iya. Gak ada yang tahu, tapi yang tahu adalah yang orang tahu Ratu Goraka milik satu anak muda. Anak Bitung namanya Cynthia Pangalilo, masih umur berapa dia? 23. Waktu itu dia datang tahun 2020 gue buat acara di sini diundang sebagai pembicara, terus dia getol gitu. Nempel, dia punya usaha ini segala macam. Nah, tempel terus, gue bilang nih anak nih gila nih. Ya udah gue invest. Buatin pabrik. Sekarang kan udah masuk tuh kemana-mana tuh di Sulut, sampai produknya ke Amerika. Ini lagi urus izin ekspornya yang Ratu Goraka ini. Oke. Nah, cuman waktu gua 90% pasti di properti. Jadi makanya gue bilang gue investnya bukan ke bisnisnya, gue invest ke talentanya. Karena dia yang akan menjalankan. Iya kan? Karena gue nggak mungkin nih bisa, mana gue tahu nih produk ini, gue nggak tahu nih cara petani ngangkut nih jahe bagaimana, ya kan? Jadi ya udah, orang yang harus menjalankan, tapi gue yang injek, kemudian gue fokusnya di properti. Minimal mungkin nama Kak Riko bisa terngiang-ngiang di pikiran mereka kalau ada orang mau nanya siapa sih sosok terbaik di hidupmu? Sebenarnya bisa ini. Bank Indonesia bisa ngadain kayak gitu. Maksudnya kumpulin UMKM, kemudian dibina kayak. Iya. Itu ada sih program kami, ya? tapi nanti dibahas di podcast selanjutnya. Harus dong. Makanya UMKM tuh penggerak utama roda perekonomian, bro. Iya betul. Jadi kenapa Indonesia COVID masih bertahan gitu dibandingkan jatuhnya tuh nggak jatuh kayak Singapura dan negara maju yang lain, kan kita ditopang sama UKM. Betul. Kan krisis itu selalu salah satu jalan solusinya adalah perputaran kan. Iya kan? Jadi makanya waktu tahun 2020 COVID kemarin gue minta sama semua orang, ayo belanja tuh bukan barang mewah yang gimana ya, tapi maksudnya belanja di Gojek, di pasar, supaya ekonomi itu terus berputar. Nah, kita kan saat ini masih sustain karena 90% perekonomian kita kemarin ditopang sama roda UKM. Jadi ya itulah makanya gue juga aktif di mengembangkan UKM gitu. Nah, tadi Kak Riko sempat mengatakan bahwa yang lebih banyak gagalnya daripada suksesnya. Nah, titik terendah Kak Riko itu bagaimana? Boleh cerita enggak? Kira-kira. Jadi menurut gua nih, sukses tuh ada momentumnya. Jadi kayak ibarat orang naik kelas gitu. Ada down, bump, terus bouncing. Nah, bouncing pantulan gua pertama dari titik terendah itu tahun 2000. Ini yang gua selalu gua bahas, tahun 2012 ya kalau nggak salah, 2013.
Kan gue kerja yang tadi General Affair tuh. Okay. Nah, pada Tower. Di samping kantor kita itu ada yang namanya kantor multi level marketing. Okay. Nah, tahu dong kalau multi level marketing seperti apa, salesnya wah gila ya. Dorong kita untuk ikut ya kan. Nah, satu hari gue ikut joinnya itu $1.000. Ya waktu tahun tersebut 10-11 jutaan ya. Betul. Mana gue punya duit segitu ya kan. Tapi pada saat gue dipresentasiin, gue ngeliat nih, gila nih, gue bilang nih orang-orang semangat banget gitu kan. Nah, gue terinspirasi tuh di situ. Terus apa yang gue lakuin? Gue pinjam duit. Tahu di mana? Di Facebook, di teman-teman. Karena gue pikir pinjam 10 juta ke satu orang, siapa relasi gue, ya kan? Tapi kalau gue pinjam 100.000, 200.000, 500.000 sampai 1 juta ke banyak orang, mungkin masih banyak nih orang yang mau. True story, ini gue lakuin. Ini saya lakukan. Okay. Jadi gue pinjam duit sama orang-orang. Jadi misalkan ini teman Facebook gue, gue bilang, bro, gue pinjam duit dong 100.000, gue ganti akhir tahun 200.000 ya. Jadi itu yang gue lakuin. True story. Gue pinjam ada yang 1 juta, gue bilang gue balikin ya 2 juta, tapi akhir tahun kekumpulan nih 2 bulan. Itu 10 juta gue bayar tuh multi level marketing. Leader gue bilang saya akan dampingin ya kan. Setelah gue bayar sampai detik ini gue nggak tahu batang hidungnya di mana. Nah udah, tapi kan kita ya show must go on kan. Gue udah masuk, udah nyemplung. Okay. Nah setiap hari itu gue belajar di situ, belajar daya juang di situ. Setiap hari gue prospek segala macam sampai di titik gue bingung nih gimana caranya supaya gue bisa, kan setiap minggu ada BOP namanya dulu ya, business presentation. Kalau multi level kan selalu setiap minggu ada seperti itu kan. Gue nggak pernah absen bawa orang. Cuma gue pikir gimana caranya supaya gue bisa melakukan lompatan nih. Masa cuma bawa orang 5 doang, 2 doang, kapan gue kayaknya. Nah ide gila gue tuh tahun 2012 lupa ya, 12-13 lah. Gue punya konsep buat acara. Jadi gue undang waktu itu Miss Mary Riana sama Pak Bong Chandra 2013. Jadi gue undang mereka, gue tanya berapa rate cardnya, oke. Akhirnya kami bertiga nih, gue buat acara judulnya Dollar di Explorer. Mungkin masih ada kalau di Google track recordnya tuh. Dollar di Explorer. Gue buat acara di Smesco. Jadi di dalam tim pelayanan gue dulu, gue panggilin mereka semuanya, bro bantuin gue nih, gue mau buat event. Tujuannya apa sih? Jadi ketika misalkan Mary Riana, Bong Chandra, Rico, itu gue udah ngomong tuh tahun 2012-2013 lah. Kayak 13 ya. Di tahun itulah gue lupa. Nah, gue buat acara nih bareng mereka. Nah, emang gue punya duit? Kagak. Jadi apa yang gue lakuin? Gue jual seminar. Jadi kan seminar ini kan, 1 tiket. Nah, dihitung-hitung itu baru break even point kalau kita lupa gua angka 400 jutaan lah pokoknya. Nah, jadi kita jual tiket tuh, acara di Smesco. Nah, itulah ternyata ya Tuhan mengizinkan yang datang di hari itu dari kapasitas 2.500 cuman sekitar 300 orang. Waduh, itu kosong semua tuh bangku tuh. Dan gua rugi gua hampir 200 juta umur 21 tahun. Umur 21 tahun itu titik terendah gua tuh. Tapi itu dia yang gua percaya. Ya maksudnya puji Tuhannya kita waktu itu kan pelayanan kan, jadi mindset dan ini apa namanya kejaga gitu. Gue bilang sekalipun gue terjatuh, Tuhan tidak akan mungkin membuat gue sampai tergeletak. Nah dari situ dulu kan masih pakai komunikasi pakai BlackBerry Messenger. Nah kebetulan orang yang mau mendaftar seminar tersebut harus lewat BBM gue. Jadi setiap hari gue punya daftar kontak banyak banget tuh. Nah setiap hari itu kan biasanya ada broadcast. Betul. Nah gue kan kepo kan, menurut orang silence is gold, menurut Rico kepo is diamond. Jadi ya karena keingintahuan dan kekepoan itu gue bacain chat-chat orang setiap hari. Kebetulan ada satu hari ditulis dijual rumah di The Latinos BSD. Mana gue tahu ya kalau properti gituan kan, gue bukan bisnis properti, tapi gue lihat nih gue komisi 2,5%, gue hitung 3M harga rumah di BSD waktu itu 3 miliar di The Latinos, di bawahnya tulisan komisi 2,5%. Wih 80 juta lumayan nih buat bayar utang gue nih. Ya kan, oh gila, setiap hari waktu gue masih punya utang itu antara
antara apa namanya air mata dengan ingus tuh nggak bisa dibedain gitu. Nangis terus gila gue, stres itu titik terendah gue. Nah tapi ini cerita bouncingnya, nggak adil kalau cuma titik terendah nggak ada bouncingnya nih. Nah sampai di titik gue lihat, woi gila nih, ada rumah dijual, kalau gue jual dapat komisi lumayan nih. Waktu itu gue udah punya motor, namanya Saskia. Motor gue namain namanya Saskia. Dari Matraman ke BSD naik motor, enak. Kalau naik mobil mah lo cepet gitu, gue naik motor pantat lo pegel-pegel itu, lewatin Pakubono lah, Cipulir, Bintaro, 2 jam tuh dari Matraman Jakarta Timur ke BSD. Sampai nih gue nih di rumah yang mau dijual itu. Emang gue bisa jual properti? Kagak, otodidak semuanya, benar-benar murni dari apa namanya ya, dorongan gitu. Nah gue listing tuh bahasa di properti kalau kita ngelist rumah-rumah mana yang dijual, karena waktu itu gue cuma jadi agent secondary. Nanti gue jelasin bedanya secondary dan primary. Udah gue datang ke rumah ibu-ibu itu, bilang ibu boleh bantu jual rumah? Oh iya segala macam. Gue foto-fotoin. Gue kan nggak tahu kan cara jual properti. Ya udah yang penting, oh kalau orang tanya nanti rumah ini bahan bangunannya terbuat dari apa, kan gue nggak tahu bahasanya nih. Ya kan, mana gue tahu nih ada marmer lah, granite tile lah, homogeneous tile lah, apalah, ya kan. Sekarang mah lu tanya gue jawab. Oh dulu kan gue nggak ngerti sama sekali. Jadi apa yang gue lakuin? Gue foto-fotoin semua dindingnya supaya apa? Ketika orang tanya nanti, lantainya nanti terbuat dari apa? Gue nggak perlu jawab, gue tinggal kirim aja fotonya gitu loh. Jadi semuanya gue fotoin, semua sudut ruangan, semua bahan material gue fotoin. Nah sampai di titik tantenya nanya si ibu itu, gimana? Nariko udah pernah jual berapa rumah? Mungkin kan gue waktu itu perawakannya masih sangat muda banget kan. Nariko udah pernah jual berapa rumah? Aduh. Gue bingung nih jawabnya gimana ya kan, tapi untungnya dia akhirnya dia berikan gue kepercayaan untuk jual. Apa yang terjadi? Rumah tersebut sampai detik ini tidak terjual. Ya gue bingung, gue pulang naik motor, gue pusing nih, rumah 3 miliar, gue jualan pulsa aja juga laku kagak, ini lagi suruh jual miliaran ya kan. Nah tapi dari situ gue pulang terbantu dengan ada satu brand punya barang tidak terpakai. Dulu kalau tahu slogan itu yang menyelamatkan hidup gue itu tuh. Punya barang tidak terpakai, tetek aja ya kan, ada tuh ya kan. Nah nyampe rumah gue ke warnet, gue masukin semua foto di akun tersebut. Sampai detik ini gue masukin tapi tetap tidak laku. Tapi gue berusaha jualin kan, tapi gue lihat ternyata banyak orang yang jual rumah di situ. Nah gue teleponin satu-satu sampai ada di titik gue ketemu sama satu rumah di Rawamangun di belakang Rumah Sakit Persahabatan, nama jalannya Cipinang ke Bembem, itu di dalam gang. Itu rumah pertama yang berhasil gue jual. Jadi gue listing, terus kemudian 4 bulan setelah gue listing, gue ingat banget bulan Desember sebelum perayaan Natal gereja gue di Jakarta di Gelora Bung Karno. Tiba-tiba ada orang dari sekian banyak ya. Ini tapi proses, maksudnya kalau gue ceritain bisa 5 jam sendiri nih. Jadi rumah tersebut rumah reot di dalam gang. Gue bawa pembeli pertama, kedua, ketiga, sampai pembeli ke 10 baru beli itu terjadi transaksinya 500 juta doang. Nah tapi dari situ harganya dia bilang kan 450, gue dapat komisi sekitar 50 juta, lumayan bayar. Bulan depannya closing lagi, bulan depannya closing lagi, setiap bulan closing sampai investor. Ada satu orang teman gue juga leader di gereja bilang, ya udah saya invest, kamu jadi direktur principal kalau bahasa di properti, di agent properti di Kelapa Gading. Terus dari 2013-2014 gue jadi prinsipal di situ, jalan 2016 belajar ngedevelop properti sendiri. Wow, makin gila gue, makin belajar, maksudnya makin belajar seminar ikut dan nempel sama orang segala macam. 2016 rumah-rumah yang reot-reot gue renov, terus gue jualin lagi, belajar develop di situ kecil-kecil sambil jualan tetap properti sampai di tahun 2016 akhir. Ya 2016 akhir dapat kesempatan dari Pak Matius Yusuf, mentor gua untuk project di Bali. Kemudian sama Pak Tung Desem Waringin kami membuat sebuah perusahaan bareng. Jadi perusahaan gua di Bali ini salah satunya bareng sama Pak Tung Desem Waringin dan Pak Matius Yusuf. Bangun di sana Soho, kemudian bangun lagi dipercaya sama Pak Ganda, ketemu Pak Ganda tuh yang punya Wilmar. Nah itu man behind the gun project Lavaya Resort yang gua handle sekarang. Jadi beliau sampai gue mengerjakan itu sampai tuntas, sampai akhirnya punya Easy Property. Dan puji Tuhan alhamdulillah 2019 kemarin perusahaan yang gue bentuk Easy Property ini
mendapatkan penghargaan sebagai top leading di sektor properti di tahun 2019 dari majalah SWA waktu itu. Sampai detik ini ya akhirnya ya udahlah, masih ya maksudnya pencapaian gue belum gimana-gimana amat, tapi setidaknya dari orang yang nggak punya rekening bank sama sekali dulu sampai punya banyak rekening di masing-masing bank. Nah jadi itu yang lompatan itu yang mungkin bisa jadi berkat buat orang yang kalau gue mulai dari banyaknya privilege ya mungkin ada lah 1-2 privilege yang gue dapetin, koneksi, nggak bisa bohong. Betul. Tapi kan koneksi tersebut gue dapatkan dari perjuangan gue juga. Betul. Nah jadi misalkan ya gue pelayanan di gereja, kemudian ikut organisasi-organisasi, jadi gue nggak menutup diri gitu loh. Gue tahu gue nggak punya apa-apa. Jadi gini, kalau teman-teman lu tahu lu nggak punya apa-apa, jangan nutup diri, karena lu akan stres sendiri sama mimpi lu. Kok nggak bisa sih kok? Ya lu nutup diri gimana? Yang bahaya bukan cuma nutup diri, nutup pikiran juga bahaya. Pikiran yang tertutup nggak mau ngapain, ngelihat peluang gini. Harusnya jangan minder Kak ya? Iya, salah satunya juga jangan minder, jangan malu, dan ya maksudnya menurut gue ya kesuksesan itu tidak ada hubungannya antara introvert dengan extrovert. Orang introvert ada yang sukses nggak? Banyak. Orang extrovert ada yang sukses nggak? Banyak. Jadi jangan jadiin alasan. Iya kan? Nah itu yang pertama. Kemudian ya tinggal sesuaikan saja sama lu nyamannya seperti apa. Hari ini gue masih struggle kok sama diri gue mau ngapain ya. Masih, tapi itu proses hidup kan. Kalau kita udah sempurna 100% mah udah nggak napak kita di lantai. Seperti itu. Iya. Oke, mantap. Nah Kak, di Manado kan Kak juga tadi sempat ngomong bahwa sementara membuka bisnis properti juga di sini toh. Selain di bisnis properti ada nggak bisnis lain yang Kak sempat buka sempat Manado? Iya di khusus Sulawesi Utara. Ada, yaitu Ratu Geraka. Oke. Ya puji Tuhan jalan. Selain Gue sempat buat, gue hobi shisha bro. Oh shisha. Ya di Bali gue ada satu cafe shisha, lagi baru jalan sih, baru karena gua dari kegagalan di Manado. Okay. Jadi nggak semua market yang terlihat blue ocean itu bisa digarap gitu. Maksudnya apa? Gue berpikir dulu, jadi gini, orang tuh kalau mau mengembangkan diri jangan cuma belajar dari kisah sukses orang doang. Kisah gagal juga lu harus pelajarin. Sama, gue dulu juga gue lihat nih gagalnya di mana nih orang, ini gagal di mana orang. Nah, ini lu belajar nih dari kegagalan gue di sini. Gue berpikir, wah belum ada nih di Manado. Nah, jangan berpikir bahwa semua yang tidak ada di Manado itu laku di Manado. Ya, oke. Iya kan? Lu harus banyak pertimbangan, buying power lah, culture lah. Nah, itu harus dipertimbangkan. Gua nggak riset di situ. Nah, jadi gua buat kafe, main buka aja bam. Wah, itu ada kali 1,5 M itu total, 2 nggak laku, hilang. Ya udah, akhirnya barang-barang gue pindahin ke Bali. Nah, di Bali lebih laku. Okay. Nah, ini yang pertama. Kemudian klub bola. Oh, klub bola. Oh, wow. Jadi ini contoh nih, ini seru ini. Kenapa nih? Jadi tahun lalu kan basic property kan waktu kemarin yang project kita itu bagus nih, penjualan bagus kan. Nah, gue ngelihat nih, kebetulan juga gue bukan pengamat sih, tapi suka menyelami aja sebuah industri yang menurut gue tertarik di situ. Jadi gue kalau tertarik, gue selemin gitu. Nah, gue lihat nih di Manado nih, COVID, kasihan orang-orang ya kan. Kebetulan ketemu sama temen yang hobi bola, hobi banget. Nah, terus dia bilang, taruh aja sekalian kita bantulah, kita bantu gitu. Bantu sepak bola lokal. Bantu sepak bola lokal. Kan kita kan di sini kan juga punya keuntungan gitu loh. Maksudnya kita juga jadi CSR. CSR ya kan. Nah, singkat cerita, gue berpikir nih, ya juga sih kita harus ada kontribusi lah di sini gitu kan. Ya udah, akhirnya pilih. Salah satunya klub bola nih, Persmin Minahasa nih. Ya udah, terus kan gue nggak ngerti dunia bisnis sepak bola itu seperti apa. Memang murni pengen, ya udahlah kita sebagai CSR-nya Rico gitu loh di sini, gue pengen bantu. Nah, miscommunication-nya adalah bahasa gue pengen bantu nih, mau bantu. Nah,
Tapi ya ternyata Bantu itu maksudnya jadinya klub tersebut diserahkan dengan segala tanggung jawabnya. Aduh. Jadi pemilik kan? Pemilik. Iya kan? Beda nih kalau lu sponsor, support sama pemilik itu dua hal yang berbeda. Sama-sama mengeluarkan uang, tapi bedanya kalau pemilik lu harus semuanya lu tanggung jawabin. Nah, udah nih. Masukan nih dari teman-teman, makanya lo hati-hati juga menerima masukan dari orang. Masuk, bagus nih segala macem kan, kuping tipis gua nih, gua bilang nih sepret, gua bilang kan. Ya udah, mau nggak mau, suka nggak suka, udah ngambil kan, udah ketemu segala macam, ambil, bam. Tidak diperbincangkan di awal, persentase saham dibicarain, gua ada beberapa orang lah. Nah. Ini harus ada nih, makanya lo kalau mau buat perusahaan dari awal ngomong pahitnya aja. Sebenarnya gue udah tahu teori itu, cuman pas di situ tuh gue lagi buta aja. Nah, lagi hilaf kayak. Iya maksudnya lagi gimana ya, lagi yang nggak berpikir ke situ, nggak berpikir dengan pemikiran yang terbuka gitu. Jadi gue ambil, ya udah itu 300 juta per bulan gue keluar tuh, 300 sampai 400 juta dan singkat cerita, ini makanya harus ada perjanjian di awal. Persentase saham itu bukan cuma untuk pembagian dividen. Persentase saham itu kalau gagal, lu juga harus sumbang loh, sesuai dengan nilai itunya. Contoh, 1 miliar, lu ngambil 20%. Kalau untungnya 1 miliar, lu dapat 200 juta, 20%. Tapi kalau ruginya 1 miliar, harus kasih 200 juta juga. Bener gak? Kan persentase saham. Iya benar. Nah, yang terjadi tidak. Semua yang mengeluarkan biaya Riko tanpa pengawas nih. Oke. Istri gua marah-marah langsung kan, ngomel kan, ada 2, sekian miliar itu gua keluar. Cut, bilang ya udah. Selesai. Jadinya apa? Haters. Apalagi ininya banyak gitu kan. Apa namanya? Sepak bola, Bro. Iya. Iya kan? Mah ngomong doang lu apalah. Inilah bacot doang lo, sip. Gue udah terima biasa kan gue. Yang penting gue nggak ngerugiin lu kok. Iya kan, bacot doang lo, begini lo. Banyak itu yang komen kayak gitu, apa namanya, cuman ini di awal doang. Nah, satu hari kemarin gue sempet ngomong gitu bahwa ya udah, yang penting kan gue udah membuat sesuatu untuk kabupaten ini. Emang lu udah berbuat apa? Nah, gue bales aja begitu. Lu cuman keluarin komen papop doang kan. Udah bagus gue bantu kemarin kan. Keluar 2, sekian miliar tanpa balasan apapun. Dan gue tekankan, gue nggak ada loh niat calon politik di sini. Nggak ada kepentingan apapun. Gue ngambil bola ini murni gue pengen bantu kok. Nggak ada gitu dibalik. Ada udang di balik batu gitu, gue pengen calonin diri lah. Mau ngapain gue udah enak jadi pengusaha, enak hidup gue jadi pengusaha. Nggak mau gue jadi politikus. Banyak kok yang tawarin, tapi gue nggak mau. Dan bola itu bukan jalan gue untuk jadi politikus, kagak. Gue udah bilang dari awal, bahkan waktu pelantikan di awal gue bilang nggak akan pernah lu camkan ini baik-baik. Gue nggak akan pernah nyalonin diri jadi apa namanya itu, politik itulah. Kalau dipilih langsung jadi menteri tanpa parpol mau gua. Tapi kalau dari awal ya enggak lah, gua pengen kayak Nadiem, ayo gua mau. Ya maksudnya jalan hidup orang kan berbeda ya. Tapi maksudnya gua bukan begitu, gua nggak mau calon-calon kayak gitu, bukan tipe gua. Iya, bukan jalan hidup yang mau dipilih. Yes. Nggak enak, Bro. Nggak enak. Politik lu disorot mulu. Gua kan kalau sekarang mau gua ke Bali kapanpun juga bodo amat. Gue mau ngapain juga lu bodo amat kan. Gue nggak ada apa namanya beban moral apapun. Kalau bantu, ayo bantu UMKM, jangankan Manado, Bali aja gue bantu kok. Sampai gue dianggap orang Bali, gue dipanggil beli di sana. Karena nama gue tanpa nawas belakangnya. Iya, mau bantu, ayo bantu. Mau bantu apa kegiatan apa namanya ini? Untuk naikin UMKM kah atau apakah? Ayo. Seperti itu. Mantap sekali Kak Riko ini. Nah Kak, tentu kan Kak Riko ini selain seperti yang Kak Riko jelaskan tadi, selain aktif sebagai entrepreneur, aktif juga dalam pelayanan. Iya. Nah, mungkin Sobat Rupiah penasaran, ada ayat yang dipegang Kak Riko? Matius 6 ayat 33. Cara dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Mantap. Yeremia 29 ayat 11. Coba buka. Ini pegangan gue dari dulu itu. Kebetulan ada programnya di sini Kak. Oh, nggak ada. Tuhan memberikan masa depan yang penuh harapan. Jadi maksud gua sama ini, Mazmur 119 ayat 116. Topanglah aku supaya aku hidup dan jangan membuat aku malu di hadapan lawanku.
Oke, mantap sekali. Ya, nanti lu pada saat bisnis mulai berkembang, ya itu yang tadi, angin kan makin ini ya. Makin tinggi pohon, ya, makin deras angin. Banyak kok juga yang nyerang gua, nuduh apalah segala macem. Bro, banyak sekali, banyak sekali. Dan ya gua ngadepinnya, gua selalu ingat ini diajarin sama kakak rohani gua juga. Bahwa Tuhan akan menyiapkan hidangan di hadapan lawanku. Jadi kalau orang anggap gua musuh, justru nanti selama gue hidup benar ya, justru nanti Tuhan nyiapin hidangan di hadapan lawanku, dia nonton doang gitu maksudnya. Ketika lo jelek-jelekin gue, lo berasumsi apapun itu dengan otak negatif lo, ya gue cuman makan dan lo nonton doang. Ya itu salah satu pegangan. Tapi maksud gue ya itu dia basicnya semuanya ini ya to God be the glory ya. Maksudnya semuanya ini ya gue nggak bisa lah curi kemuliaan siapa sih Riko gitu, tapi bukan lip service nih, cuman gue puji Tuhannya dulu gue berasal dari dunia pelayanan, jadi gue tahu itu dasar-dasar itu. Tadi sempat ngobrol sebelum acara, katanya orang pelayanan nggak bisa kaya. Nah itu mindset lo aja, terjadilah sesuai imanmu. Jadi kalau lo bilang pelayanan nggak bisa kaya, ya udah terjadi sesuai imanmu. Kalau gue nggak, beda. Tuhan nyiapin segala bumi ini dengan segala isinya untuk anak-anak kesayangannya nih. Kan gua anak kesayangannya nih. Ya kan? Cuman kayak gini loh, berkat itu dikasih itu nggak kayak lu tiba-tiba, Tuhan gue pengen sukses mau mobil Lamborghini, bam di depan lu tiba-tiba udah lu pikir apaan ya kan? Nah, berkat tuh dikasih tuh misalkan nih, contoh kita sama-sama di sini minta berkat, dikasih di sini nih. Nah, usaha kita ngambil. Ya iyalah kita yang ngambil. Contoh misalkan analoginya gini. Di rumah punya keluarga, punya adik kakak, masing-masing di kamarnya masing-masing. Kemudian mama baru siapin makanan nih di meja makan, dipanggil, Nak, Badu, Budi, siapa gitu kan? Makanan udah siap, ya kan? Makanan sudah siap. Nah, apa yang harus kita lakuin? Duduk diam kah? Harus keluar kamar, makan. Lu harus bergerak keluar dan ambil berkatnya. Ya sama. Tuhan udah siap. Itu zona nyaman kita, keluar dari kamar. Keluarlah. Makan. Keluarlah. Sama, kita juga gitu, berkat orang percaya gitu ya. Lu udah berkat udah ada. Tinggal lu mau nggak keluar dari zona nyaman, keluar dan benar-benar mengeluarkan yang terbaik dalam diri lu. Seperti itu. Dan perumpamaan tentang talenta kan, tanggung jawab lu, talenta lu hidup di bumi harus ada tujuannya lu. Talenta lu, coba baca perumpamaan tentang talenta. 1 talenta, 3 talenta, 5 talenta, betul ya? Yang 1 talenta dia underestimate dan lain sebagainya, ya akhirnya dibuang kan? Iya kan? Nah, jangan sampai kayak gitu. Ini Manado nih tahu firman semuanya nih. Gila, lahir udah udah percaya langsung lu. Aduh. Tapi kadang-kadang saking anak rajanya raja banget gitu loh. Nah, Kak, terakhir Kak, mungkin sebelum terang mengakhiri podcast yang sangat luar biasa ini. Iya. Ada statement terakhir atau pesan-pesan terakhir Kak Riko? Bukan pesan-pesan terakhir sih maksudnya. Waduh, jangan dong. Menutup podcast ini. Ada yang ingin Kak Riko panjang umur dalam namanya Yesus. Mungkin ingin bilang ke Sobat Rupiah apa kira-kira dari Kak Riko boleh mau sampaikan? Di Sulawesi Utara khususnya ya. Yang pertama adalah saya concern sama pengembangan diri gitu. Jadi gue tahu Manado punya banyak potensi. Orang-orangnya juga talented. Banyak orang-orang berprestasi. Tapi coba lihat, semua orang berprestasi pasti menghargai proses. Struggle itu udah pasti jadi bagian kita. Jangan cuma nongkrong doang. Waktu nongkrong harus jauh lebih sedikit dibandingkan waktu berjuang. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, jagalah keseimbangan finansial, nggak usah jangan gaya hidup gitu. Pesan nih buat orang Manado nih, ya kan? Gue tahu misalkan menjaga kestabilan ekonomi kan kita harus belanja. Iya, belanja minyak, belanja tomat, belanja cabai, belanja makanan, UMKM, nggak apa-apa. Tapi kalau lu memprioritaskan gaya hidup dibandingkan nilai hidup, ya sampai selamanya kamu akan begitu-begitu saja. Dan jangan cuma tertarik pada uang besar dalam satu kali. Lebih baik yang sustainable, bahasa gua nih ya. Jadilah blue collar entrepreneurship yang memang entrepreneur bergerah biru gitu, yang sustain, yang dia membangun bukan cuma dapat proyek satu selesai foya-foya, dapat proyek foya-foya.
sampai kapan? Ya kan? Yang ada gue kebanyakan nih minta maaf nih ya, ini belak-belakan nongkrong di rumah-rumah kopi gitu kan, yang diceritain apa? Saya dulu. Itu dulu bro. Kenapa lu nggak bisa sama seperti yang lu ceritain dulu itu? Karena lu nggak bisa menjaga itu, lu boros mungkin, ya kan? Nah jadi jaga, orang Manado tuh banyak kok yang pinter-pinter, serius, tapi harus diseimbangkan dengan yaitu gaya hidupnya, jangan, harus menyesuaikan lah. Kemudian yang kedua yaitu jangan, harus bisa menjaga keseimbangan finansial keluarga diri lu. Ya. Satu lagi tadi yang terakhir itu pesan gua tuh, jangan pernah beli mobil kedua kalau belum punya properti ketiga. Oke, siap. Makasih Kak Riko atas sama-sama brother. Luar biasa ini, nanti Sama-sama ketemu di lain kesempatan. Pasti sukses buat Bank Indonesia Sulawesi Utara. Terima kasih, dan mungkin Sobat Rupiah yang terinspirasi atau ada pesan-pesan moral yang boleh diambil, silakan. Kalau mungkin ada kesempatan beberapa pesan Kak Riko, mungkin ya bisa collab di kemudian hari. Amin. Kak Riko tentu orang yang sangat terbuka dalam hal itu. Oke, terima kasih Sobat Rupiah. Demikianlah podcast Bank Indonesia di sesi kali ini. Di mana Anda berada, di situ B berada. Mari bersama membangun Sulawesi Utara. Terima kasih Kak Riko. Sama-sama. Thank you. Mana